Ini adalah dinding bata yang tidak bisa dilalui. Wanita itu dengan penasaran memasukkan tangannya. Di dalamnya ternyata terasa hangat. Kemudian dia memasukkan seluruh lengannya. Saat itu dia merasa ada yang tidak beres. Lengan terjepit dengan kuat. Tidak bisa dikeluarkan sama sekali. Melihat hal itu, semua orang segera membantu. Mereka semua menarik dengan keras keluar. Namun, daya hisap yang kuat menghisap setengah tubuh wanita itu ke dalam. Dengan cepat, Ana menyadari sesuatu yang mengerikan. Dinding bata mulai mengeras dengan cepat. Mereka harus mempercepat kecepatan. Akibatnya, wanita itu terbelah dua. Suami dengan marah menembaki dinding bata itu dengan gila. Namun, dinding bata itu tidak mengalami apa-apa. Semua peluru yang ditembakkan ternyata memantul kembali dengan cepat. Ternyata wanita itu baru saja membuka pintu. Menemukan bahwa pintu masuk terhalang oleh dinding bata yang aneh. Dia mengira itu adalah lelucon suaminya. Tapi Tim juga bingung. Pria yang cemas mulai mengetuk pintu. Namun tidak ada respon sama sekali. Melihat keluar dari lubang kunci. Namun semuanya terlihat seperti salju. Wanita itu mencoba menendang pintu tetapi sama sekali tidak berhasil. Bahkan dengan semua tenaga yang dikeluarkan untuk mendorong, itu juga tidak berhasil. Menabrakkan bahu juga sia-sia. Kemudian mencoba keluar melalui jendela. Namun di sini juga tertutup oleh dinding bata. Saat mereka mencari jalan keluar di mana-mana, tak disangka, dinding aneh itu memancarkan cahaya putih. Saat itu mereka menyadari bahwa bukan hanya pintu depan. Jendela juga tertutup rapat. Wanita yang gelisah ingin segera pergi. Jadi dia menelepon temannya. Namun dia menemukan tidak ada sinyal. Bahkan jaringan wifi juga sepenuhnya terputus oleh dinding bata. Mereka mencari sinyal di seluruh ruangan. Mengira bahwa mendekati dinding hitam akan membawa perubahan. Tidak menyangka layar berkedip-kedip. Sepertinya dinding hitam memiliki semacam radiasi. Semakin dekat, layar berkedip semakin hebat. Dinding hitam ini sebenarnya apa? Dan susunan serta ukuran blok hitam itu juga tidak memiliki pola tertentu. Sepertinya desainnya tidak memiliki logika. Ana mengambil alat dari laci. Dia terus-menerus mengebor dinding bata. Namun tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Coba di tempat lain. Juga sama sekali tidak berguna. Meskipun kedua orang itu berusaha bersamaan. Mata bor bahkan menjadi merah. Dinding bata juga tidak menunjukkan perubahan. Tidak ada cara, kedua orang itu berpikir dengan cara lain. Mereka mulai mengebor dinding di samping dengan gila-gilaan. Ingin menguji di mana sebenarnya bisa ditembus. Seluruh ruangan telah dibor di ratusan tempat. Yang mengecewakan adalah, sepertinya seluruh ruangan telah tertutup rapat. Kedua orang itu tidak bisa memahami apa penyebabnya. Saat itu terdengar suara pertengkaran yang sengit dari belakang. Sepertinya itu suara dari sebelah. Ana menggunakan bor listrik untuk menembus dinding. Mereka melihat sepasang kekasih yang datang berlibur. Tidak menyangka bahwa penginapan yang disewa juga terjebak di sini. Jelas pihak lain tidak bisa membantu. Tim yang putus asa melemparkan ponselnya ke dinding bata. Namun tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang aneh. Chip telepon seluler ternyata menempel di permukaan dinding bata. Sepertinya dia memiliki sifat magnetis. Untuk menyelidiki, keduanya mengeluarkan semua benda kecil logam di rumah. Ambil apapun yang kamu punya. Menempatkan benda-benda logam ini di dinding. Wanita itu menemukan ada 4 titik magnet terkuat di dinding. Keempat tempat ini adalah bata berbentuk persegi. Saat itu mereka menemukan benda-benda kecil itu bergetar dengan cepat. Dan frekuensinya semakin cepat. Tim merasakan pertanda buruk di dalam hatinya. Dia berteriak untuk segera merunduk. Namun sudah terlambat. Sendok logam, kunci, dan lainnya semua meluncur ke arah mereka. Menyengat punggung pria itu. Istri segera mengobati luka suaminya. Kedua orang yang selamat dari bencana itu tidak berani mencoba lagi. Mungkin ini semua adalah rencana Tuhan. Tim ingin minum air untuk menenangkan diri. Namun, dia tidak menyangka hal buruk terjadi. Keran di dapur dan kamar mandi tidak mengeluarkan air. Dan jika seseorang kekurangan air, pasti tidak akan bertahan lama. Apakah mereka semua akan terjebak dan mati di sini? Saat itu, terdengar suara gaduh dari kamar sebelah. Mereka segera pergi ke lubang untuk memeriksa. Sepertinya mereka sedang berkelahi. Jadi, mereka menggunakan bor untuk memperbesar lubang. Mengambil sebuah tongkat baseball untuk melindungi diri. Setelah melangkah beberapa langkah ke dalam ruangan, mereka menemukan darah di lantai. Dan seorang wanita pingsan di lantai. Ana segera membangunkannya, ingin membawanya ke tempat yang aman. Namun, pacarnya tiba-tiba muncul. Menjatuhkan tim yang tidak siap. Pada saat yang krusial, Ana mengeluarkan semprotan anti serangan. Dia menyemprotkan ke arah mata pria itu. Tim ingin maju untuk menyerang. Namun, pacarnya segera menghentikannya. Ternyata kedua orang itu mengalami halusinasi karena terlalu banyak minum obat. Darah di lantai itu sebenarnya adalah darah pacarnya. Melihat pacarnya yang masih belum sepenuhnya sadar,
Jadi dia membungkusnya dengan selotip. Kemudian mereka berdua pergi ke ruang penyimpanan mereka. Harapannya bisa menemukan alat untuk melarikan diri. Tak disangka, mereka benar-benar menemukan sebuah kapak. Tim langsung memukulnya. Namun dinding bata itu tidak bergerak sedikit pun. Sebagai seorang arsitek, Ana sangat memahami struktur gedung. Dia menggambar sketsa di dinding. Sekarang mereka berada di lantai 3. Dan di ruang bawah tanah, ada sebuah pintu yang menghubungkan ke pintu keluar darurat kereta bawah tanah. Tidak mungkin dinding bata juga menutup pintu keluar darurat, kan? Jadi mereka mulai memukul tanah dengan keras. Dengan cepat mereka membuat lubang besar. Namun di bawahnya sangat gelap. Tim menggabungkan pakaian menjadi tali, meluncur ke bawah. Tempat ini juga ditutup oleh dinding bata. Tiba-tiba seorang pria tua muncul dari belakang dan mengarahkan pistol ke kepala pria itu. Suruh orang itu segera pergi. Semua orang segera menjelaskan. Mereka hanya ingin lewat sini menuju ke ruang bawah tanah. Tapi kakek sama sekali tidak percaya. Mengira mereka datang untuk merampok barang. Melihat pria itu hampir mati. Untungnya cucu perempuan datang tepat waktu. Mempersuasi kakek untuk tidak menembak. Jika bisa sampai ke ruang bawah tanah, kita akan segera melarikan diri dari sini. Kakek hanya bisa setuju dengan enggan. Kemudian mereka mulai menggali tanah lagi. Saat itu tim tiba-tiba menemukan alarm yang jatuh itu ada yang tidak beres. Setelah dibuka, di dalamnya ada sebuah kamera mini. Kakek bilang ini adalah waktu yang lalu. Pemilik apartemen yang berjanggut memaksa mereka untuk memasangnya. Untuk memverifikasi dugaan mereka. Mereka juga menemukan kamera di dapur. Apakah ini adalah permainan pelarian ruangan yang direncanakan oleh pemilik apartemen? Lebih baik langsung bertanya padanya. Dan pemilik apartemen tinggal di sebelah. Mereka dengan cepat membelah sebuah lubang besar. Tapi setelah masuk, tidak ada suara sama sekali. Setelah mencari, ditemukan. Pemilik apartemen sudah mati di depan pintu kamar tidur. Aneh. Dia ternyata kehilangan dua lengan. Seolah-olah ditelan oleh sesuatu. Melihat ponselnya masih menyala. Dan di dalamnya ada banyak foto dinding bata. Tidak ada petunjuk lain. Semua orang langsung merasa hancur. Apakah dunia ini dikendalikan oleh alien? Mereka dipindahkan ke dunia virtual. Saat itu, Ana menemukan sebuah koran kemarin. Di situ dilaporkan bahwa kota mereka mengalami kebakaran. Dan menyebabkan lalu lintas macet. Apakah ini ada hubungannya dengan dinding bata? Mereka hanya bisa terus memukul lantai. Tapi pria itu tidak mengontrol kekuatannya dengan baik, mengakibatkan seluruh bagian lantai jatuh. Semua orang jatuh ke tanah. Untungnya, itu tidak serius. Menunggu kakek dan cucunya turun dari atas. Semua orang bersiap untuk menjelajahi situasi di sini. Seorang pemuda keluar. Semua orang tidak mengenalnya. Dia mengatakan namanya Yuri. Dia adalah teman baik Anton. Awalnya ingin bermain di sini selama 2 hari. Namun tidak menyangka terjebak di sini. Lalu, bagaimana dengan Anton sendiri? Dia justru terbaring di tempat tidur tanpa bernapas. Karena dinding bata memiliki sifat magnetis. Ketika Anton mendekati dinding bata, alat pacu jantungnya mengalami kerusakan. Jadi dia langsung meninggal. Tim teringat reaksi ponsel. Maka percaya pada apa yang dikatakan oleh pihak lain. Mengetahui bahwa mereka akan pergi ke ruang bawah tanah. Yuri menyatakan bahwa mereka salah menuduh dinding hitam. Mungkin di luar sudah terjadi perang nuklir. Dinding hitam datang untuk melindungi mereka. Banyak orang tidak mengakui teorinya. Jadi mereka meninggalkan tempat ini dan melanjutkan merobohkan lantai. Namun cucu perempuan menemukan banyak naskah. Meskipun dia tidak mengerti apa artinya. Tapi dia merasa ini ada hubungannya dengan dinding bata. Melihat itu, Yuri berkata bahwa ini adalah gambar sembarangan dari temannya. Setelah gadis itu pergi, dia justru mengumpulkan tangannya menjadi satu. Dan diam-diam membuangnya ke dalam tempat sampah. Dengan cepat mereka menghancurkan lantai. Sampai di ruang bawah tanah yang bisa dijadikan tempat pelarian. Asalkan membuka pintu besi ini, maka mereka bisa mengungkap kebenaran. Namun Yuri tidak ikut turun, melainkan tetap di lubang untuk menonton. Ana mulai memukul pintu besi itu sedikit demi sedikit. Semua orang berdoa dalam hati. Semoga tidak ada dinding bata di belakang. Setelah semua batang besi dihancurkan, wanita itu dengan bersemangat membuka pintu. Tidak, ini apa ini? Ternyata di belakang masih ada dinding bata. Apa sebenarnya yang terjadi ini? Semua orang terjebak dalam keputusasaan. Pria yang marah merebut senjata dari kakek. Dia bahkan menembaki dinding bata dengan gila. Tak disangka peluru tidak hanya tidak bisa menembus dinding, tetapi juga berputar cepat di udara. Dia teringat kejadian sebelumnya ketika logam memantul cepat. Maka dia berteriak cepat, duduk. Detik berikutnya peluru memantul kembali dengan cepat. Semua orang berhasil menghindar dari bahaya. Namun kakek karena kesulitan bergerak, masih terkena tembakan dan jatuh ke tanah. Langsung kehilangan napas. Pria itu melihat dirinya telah membuat masalah. Tidak berani bertindak sembarangan lagi. Orang lain semua duduk tertegun di tanah.
mencoba menebak penyebab terjebak. Apakah mereka semua memiliki pengalaman yang sama? Atau ada beberapa tempat yang mirip, namun pengalaman mereka sama sekali berbeda. Lalu, mengapa itu bisa terjadi? Ini adalah foto yang diingat Tim dari ponsel pemilik apartemen. Dia pasti tahu tentang rahasia dinding bata. Dan dia memasang kamera pengawas di semua kamar. Jadi di mana host dan monitornya? Maka mereka memanjat tangga dan kembali ke kamar pemilik apartemen untuk mencari. Namun tidak menemukan petunjuk yang berguna. Cucu perempuan itu kembali teringat tentang tangan Anton. Merasa di sini akan ada petunjuk tentang dinding bata. Dan distribusi bata di atas. Persis sama dengan dinding bata. Dan Anna juga melihat. 4 persegi di atas. Adalah tempat dengan daya tarik magnet dinding bata yang paling kuat. Dan menemukan kartu nama Anton di dalam tempat sampah. Bekerja di perusahaan teknologi pertahanan nano. Mereka bertanya kepada teman Anton. Yuri mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Segera menemukan buku catatan yang hancur di dalam laci. Dengan ponsel yang hancur. Dan menemukan banyak draft perhitungan. Mungkin itu adalah kode untuk membuka dinding bata. Mendengar ini, Yuri justru tertawa. Jika pintu dibuka, radiasi akan masuk. Dia merasa ada yang tidak beres dengan Yuri. Saat itu dia menyadari bahwa syal di leher Anton terlihat aneh. Lalu dia menariknya. Melihat bekas cekikan di leher pria itu. Seketika merinding ketakutan. Dan Yuri muncul tepat di belakangnya. Tanpa diduga, dia dibungkam oleh orang itu. Takut orang-orang ini akan melarikan diri. Dia dengan cepat membakar tangan Anton. Sementara itu, Tim juga memiliki penemuan baru. Ruang tamu pemilik apartemen lebih kecil daripada rumahnya. Setelah diketuk, dia menemukan bahwa di seberangnya kosong. Di lemari yang tepat di seberang, pria itu juga menemukan sebuah remote control. Dia menekan tombol sembarangan. Dinding langsung bereaksi. Sepertinya ada kesalahan dalam memasukkan kode. Tim dengan hati-hati mengambilnya. Dia meniupkan tepung dengan lembut di atasnya. Dia melihat 4 jejak yang jelas. Setelah beberapa kali mencoba, Tim berhasil membuka pintu. Di dalamnya adalah ruang pengawasan pemilik apartemen. Di layar ditampilkan gambar dari setiap ruangan. Pemilik apartemen benar-benar seorang pengintip. Mereka segera memeriksa rekaman ulang. Tembok bata ternyata selesai dalam sekejap. Ini tidak mengungkap misteri di balik tembok bata. Saat itu mereka menemukan sesuatu yang lebih besar. Mereka menemukan Anton tergeletak di tanah tidak bergerak sedikitpun. Kemudian mereka melanjutkan pemutaran ulang. Saat itu Anton berjalan ke tepi pintu. Sementara itu, di monitor muncul kilatan aneh. Setelah cahaya itu, muncul cahaya kuning lagi. Apa itu? Itu adalah cahaya dari tangga. Ternyata Anton telah membuka tembok bata. Saat itu, Yuri tiba-tiba melompat keluar dari ruangan. Ternyata membunuh sahabatnya Anton. Sekarang sudah beres. Tim segera berlari ke lantai itu dengan senjata. Saat dia sampai di sana, Yuri hampir saja membunuh pria itu. Dia mengancam agar lawannya segera melepaskan orang itu. Namun Yuri tiba-tiba datang untuk merebut pistol. Dan menjatuhkan Tim ke tanah. Dia mengendap-endap di atasnya berusaha mencekiknya sampai mati. Tim berjuang keras untuk mendapatkan pistol. Saat itu pria itu mulai tenang. Kucai memberinya tendangan. Setelah kerjasama keduanya, mereka langsung mengendalikan Yuri. Kemudian menggunakan selotip transparan. Mengikat lawan dengan erat. Tim memeriksa barang bawaan Yuri. Dia menemukan di dalam buku. Ternyata Yuri adalah seorang penganut teori konspirasi. Saat itu Anna teringat. Mengapa gadis berponi itu diserang? Pasti karena dia menemukan rahasia Yuri. Dia meminta Tim untuk melihat dengan baik. Kertas yang tidak terbakar sepenuhnya. Melalui sesuatu yang mirip dengan kode Morse di atasnya. Melihat bahwa tanda di dinding bata adalah konstruksi. Pada saat yang sama bisa dipastikan. Anton benar-benar telah membuka dinding bata. Tetapi Sandi telah dibakar oleh Yuri. Mereka hanya bisa mencari pria itu lagi untuk bertanya. Namun bagaimanapun juga, dia tidak mau berbicara. Bahkan ketika laras senjata diarahkan ke kepalanya. Dia tetap dengan angkuhnya menyatakan. Dinding bata ini adalah sistem akhir umat manusia. Dapat menahan semua serangan. Dan dinding bata yang terbuka secara otomatis. Menandakan bahwa di luar sudah sepenuhnya hancur. Di sini adalah tempat perlindungan yang aman. Anna sama sekali tidak percaya pada teorinya. Jika di luar benar-benar kiamat, mengapa Anton membuka dinding dan ingin meninggalkan tempat ini? Pria berjanggut yang marah memukulnya beberapa kali. Namun ini tidak menyelesaikan masalah. Dengan putus asa, mereka hanya bisa kembali ke ruang kontrol. Mencoba menemukan cara untuk memecahkan Sandi. Memutar kembali dengan cermat gambar sebelum Anton dibunuh. Menemukan bahwa dia telah sibuk di studio selama beberapa jam. Sebagai seorang pengembang game, Tim melihat Anton sedang menulis sebuah program dan mengimpornya ke dalam ponsel. Sementara ponselnya telah rusak. Asalkan chip penyimpanan tidak rusak, cukup salin program ke ponsel baru. Cara penggunaannya adalah dengan memindai menggunakan ponsel.
Ini sebenarnya adalah sebuah sistem optik. Cahaya juga merupakan salah satu gelombang elektromagnetik, menggabungkan beberapa kilatan yang muncul sebelumnya. Tim akhirnya mengerti segalanya. Dinding bata harus dibuka dengan cahaya frekuensi tertentu. Menyalin program Anton. Melihat instalasi berhasil. Selanjutnya adalah saat untuk menyaksikan keajaiban. Dia memindai dinding dengan ponselnya. Menemukan 4 tombol. Menekan tombol yang berbeda. Ponsel berkedip dengan jumlah yang berbeda. Setelah beberapa kali mencoba, dinding akhirnya memberikan reaksi. Dinding bata hitam bergerak seperti aliran air. Perlahan-lahan bergerak cepat. Blok bata hitam yang asli juga menghilang. Sepertinya bahaya sudah teratasi. Wanita itu dengan penasaran maju untuk mencoba. Mengulurkan jarinya ke arah dinding. Menemukan bahwa dia bisa dengan mudah melewatinya. Seperti memasuki sebuah ruang yang hangat. Merasa sangat aman. Kemudian memasukkan seluruh lengannya. Dia menemukan sesuatu menarik tubuhnya. Dia ingin menarik lengannya kembali. Namun, dia terjebak lebih dalam. Meskipun semua orang menariknya keluar bersama-sama, mereka tetap tidak bisa melawan kekuatan yang menariknya masuk. Wanita itu berteriak kesakitan. Yang lebih buruk adalah, dinding dengan cepat mengeras. Kemudian terjadi kecelakaan. Mereka berhasil tetapi juga gagal. Karena wanita itu terbelah dua oleh mereka. Pacar melihat keadaan wanita itu. Rasa sakit yang hancur tak tertandingi. Namun, Yuri tertawa gila. Saya sudah memperingatkan kalian untuk tidak membuka dinding. Tapi kalian sama sekali tidak mendengarkan. Inilah yang membuat wanita itu mati sia-sia. Pria yang marah itu mengangkat senjatanya. Menembak ke arahnya dengan gila. Meskipun orang lain mencoba menghentikannya, sudah terlambat. Setelah itu, dia juga tidak ingin hidup lagi. Dia langsung menarik pelatuknya. Seluruh gedung hanya tersisa 2 orang. Setelah mengubur semua tubuh basah orang-orang tersebut, kedua orang itu membuat keputusan bersama. Bahkan jika mati di jalan yang salah, mereka tidak akan menunggu kematian terjebak di sini. Jadi mereka membuka ponsel lagi, mempelajari cara membuka dinding bata. Setelah menekan tombol, frekuensi kedipan berbeda setiap kali. Setelah mencoba ratusan kali, Ana menemukan pola. Ternyata jumlah pemicu setiap tombol berbeda. Tombol pertama berkedip sekali. Kemudian muncul 6 kali. Artinya, sandi dinding bata, berhubungan dengan urutan jumlah kedipan. Jadi mereka memeriksa di kamera pengawas. Adegan saat Anton membuka dinding bata, cukup ingat jumlah kedipan di kamera. Untuk mencocokkan tombol yang tetap, maka mereka bisa mendapatkan sandi. Setelah menemukan jawaban yang benar, kedua orang itu cepat-cepat menuju pintu untuk bersiap bereksperimen. Namun, Yuri yang terkena peluru, tiba-tiba terbangun, langsung menyerang dari belakang. Tim terjatuh ke tanah dengan rasa sakit. Ana mundur terus-menerus karena ketakutan. Dia tidak menyadari bahwa dia telah sampai di tepi lubang. Kakinya menginjak udara. Dia langsung jatuh ke bawah. Yuri dengan bangga memberikan isyarat kosong kepadanya. Saat itu, tim berlari mendekat. Ku memberi tendangan dan menjatuhkannya. Pria itu juga melompat dari gedung. Dia segera melarikan diri bersama istrinya. Yuri tidak ingin membiarkan mereka lolos. Dia terus mengejar dari belakang tanpa henti. Tim segera menutup pintu besi. Dia menyerahkan ponsel kepada istrinya. Memintanya segera menggunakan program untuk membuka dinding bata. Wanita itu dengan cepat menekan tombol. Dinding bata akhirnya bereaksi. Dengan cepat menghilang di udara. Sementara itu, Yuri sudah berlari mendekat. Keduanya terlibat perkelahian. Namun, dia memiliki alasan dan senjata di tangan. Dia langsung menekan tim ke tanah. Pria itu berteriak agar istrinya segera lari. Melihat Yuri akan menyerang dengan serius. Tak disangka, pada saat itu, Ana memberikan pukulan kepada lawannya. Kali ini, Yuri benar-benar selesai. Kemudian, istri itu menarik suaminya yang terjatuh keluar dari pintu yang selalu terhalang. Akhirnya melihat sinar matahari yang hangat di ujung. Namun kedua orang itu benar-benar bingung. Seluruh kota diselimuti dinding hitam. Tapi itu bukan kiamat yang menakutkan. Untungnya, mobil tidak terpengaruh. Mereka mengendarai mobil kecil kesayangan, menuju hari esok yang bahagia. Saat itu, siaran radio mulai terdengar. Karena terjadi kebakaran di perusahaan teknologi nano. Ini secara tidak sengaja mengaktifkan sistem pertahanan kota. Membawa bencana besar bagi orang-orang. Insiden yang disebabkan oleh teknologi manusia.